wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi aladda arbaban nuha wa rusama syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi surah Al-Kafirun wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul 'azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, seluruh jamaah salat subuh yang kami muliakan, baik dari keluarga besar Korem Kaul Samudra, juga hadir dari pihak Polres Sibolga, banyak hadir Pak Maman, aktif Pak Elsa, dan juga anggota lainnya, juga hadir dari Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah yang akan disebutkan lagi satu persatu, dari dan Bekam aktif, ini mursyid kita, juga dari Dandenhub, Masya Allah aktif, dan juga Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan nikmat serta hidayah Allah, kita pantas dan wajarlah banyak bersyukur atas nikmat tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kita ungkapkan rasa syukur nikmat itu dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga sebagai manusia yang banyak kesalahan, kekhilafan, dan berujung dengan dosa, mengharap syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun pantaslah kita perbanyak salawat ke beliau dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan sering salawat kepada beliau bukti cinta dengan beliau. Sudah beliau pesankan dalam hadisnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun orangnya, baik laki-laki, perempuan, dewasa, bahkan anak-anak, yang ahabbani, telah mencintaiku, kata Nabi, nanti akan berasa beliau fil jannah, di surga nantinya. Insyaallah kita bukti cinta tadi, sering bersalawat, dan kelak harapan akhirnya bersama beliau dengan syafaatnya masuk ke surga Allah, pastikan bifadlillah, dari karunia Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini lanjutan kajian tafsir kita setelah sebulan yang lalu, kajian surah An-Nasr, ini surah Al-Kafirun. Maka ketika rakaat yang kedua tadi subuh kita baca ini ayatnya sebagai bentuk dari itulah materi kita pada pertemuan pagi ini. Surah Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Hebatlah mereka Ustaz. Mengapa? Begitu mereka hebatnya sampai disebutkan mereka bagian dari nama surah. Jangan dulu Bapak Ibu, bukan berarti ada sebutan nama dalam Quran ini sudah bukti kebenaran.
Al-kafirun, orang-orang kafir. Mengapa dibilang surah Al-Kafirun? Diambil dari ayat pertama surah ini, Qul ya ayyuhal kafirun. Diambillah kata Al-Kafirun sebagai nama surah Al-Kafirun. Ini surah Al-Kafirun sebenarnya sebagai jawaban dari atau isyarat kepada kita tentang putus asanya sudah orang kafir, tidak bisa merayu Nabi untuk sama dalam ibadah. Kalau kemarin surah An-Nasr yang kita baca sebagai bentuk dari isyarat telah dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ayatnya idza jaa nasrullahi wal fath, karena sudah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, berarti sudah tanda itu dekat ajal Nabi. Sedangkan surah Al-Kafirun ini pun sebagai isyarat dari putus asanya orang-orang kafir terhadap ajakan mereka bagi Nabi untuk mau bersama dalam ibadah. Disebut dengan toleransi lah sekarang. Ini. Jadi kalau kita bicara toleransi bapak dan ibu, jauh 14 abad yang lalu telah pernah Nabi diminta oleh mereka untuk sama dalam beribadah. Terbukti ini surah kita lihat sebagai asbabun nuzulnya, nuzilat lamma qala rahtun minal musyrikina di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Ini mereka sampaikan, di mana ketika ada satu kelompok dari musyrik kafir itu, mereka berkata bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ta'budu alihatana, ayo engkau ikut menyembah Tuhan-Tuhan kami. Berapa lama? Cukup sanatan, 1 tahun saja. Setelah itu wa na'budu ilahaka sanatan, akan kami ikut juga menyembah Tuhanmu itu 1 tahun. Beraman. Ini surah Pak, surah Makkiyah dan anggap surah Madaniyah. Mengapa? Kalau surah Madaniyah sudah aman, sudah ada kekuatan orang Islam. Terbukti Nabi ke kota Madinah tahun pertama nggak ada perang. Tahun kedua baru Nabi menampakkan taji. Sudah ada loh orang-orang Islam bersasudah antara Muhajir Ansar. Akhirnya seluruh orang Quraisy kafir yang ada di Madinah yang berdagang diperangi. Namanya perang Badar. Apa itu di perang Badar? Untuk menampakkan ke orang kafir Islam telah eksis. Itu tujuannya. Terbukti Islam menang di tahun kedua Hijriah. Rupanya pulang orang Quraisy yang di Madinah balik ke Makkah, mereka menyampaikan kekalahan. Oh, tahun ketiga Hijriah datang orang-orang dari Makkah berjumlah 3.000 orang. Sedangkan Muhammad dan tentaranya hanya 1.000 orang. Itulah perang Uhud namanya, di tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah perang. Di hari pertama Islam kalah. Mengapa kalah? Jawabannya karena ada di antara orang Islam ini ternyata munafik, anggota Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Nah, maka tahun ketiga perang Uhud itu. Tahun 45 nggak ada perang bersama Nabi maksudnya. Tahun ke-6 itulah Sulhul Hudaybiyah, perdamaian di Hudaybiyah. Nah, tahun ke-8 Hijriah, itulah surah An-Nasr. Itulah penaklukan kota Makkah itu. Nah, kita sedikit balik. Ini belum di Madinah, baru di Makkah ini. Periode Makkah, Bapak dan Ibu jamaah, Islam dianggap masih kecil, belum kuat Islam di Makkah, masih tertindas. Tapi mereka ada juga rasa khawatirnya melihat semangatnya para pecinta
sahabat Nabi kepada Muhammad. Akhirnya mereka mencoba meraih Muhammad. Kita kan hebat mayoritas. Muhammad, ayolah 1 tahun saja kita sama. Tahun ini kami ikut menyembah Tuhan agama tadi, tapi tahun depannya kau ikut menyembah Tuhan kami. Kita sama, toleransi itulah sekarang bahasa kita. Maka itulah datang. Siapa yang datang dari kelompok orang-orang musyrik tadi dalam tafsir Ibnu Abbas sebagai sebab turun ayat ini, anna sababan nuzuliha, merupakan sebab turunnya ayat ini itulah bahwa datang rahtun, suatu kelompok pembesar musyrik Yahudi. Siapa mereka? Al-Walid bin Mughirah yang pertama. Yang kedua Wal-As bin Wa'il. Yang kedua As bin Wa'il. Yang ketiga Al-Aswad bin Muttalib. Aswad bin Abdul Muttalib pun ikut ini sebagai pembesar orang kafir. Yang keempat wa Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Keempat inilah sebagai pembesar tokoh orang kafir musyrik Makkah, datang ke Nabi merayu, mengatakan apa kata mereka tadi, untuk Nabi ikut beribadah 1 tahun dengan Tuhan mereka. Surah Al-Kafirun ini jumlahnya 7 ayatin, ada 6 ayat. Ini ada juga hadis Nabi tentang fadilah surah Al-Kafirun. Keutamaan Al-Kafirun ini ada hadis Nabi. Yang pertama, annaha ta'dilu, bahwa dia sama dengan nilai membaca thuluthul Quran. Baca 1 kali surah Al-Kafirun sama dengan membaca 1/3 Al-Quran. Ini hadis yang kedua, bahwasanya anna rajulan qala, Nabi SAW, ada seorang pemuda datang ke Nabi. Siapa ini? Sahabat lain. Katanya, awsini, berikanlah aku wasiat. Kata si sahabat ini. Faqala, Rasul jawab, iqra inda hanamika qul ya ayyuhal kafirun. Kata Nabi, baca setiap engkau mau tidur, qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun min syirki, karena kata Nabi akan melepaskan engkau dari kesyirikan. Maka Bapak Ibu yang senantiasa menzikirkan wirid ketika hendak mau tidur surah Al-Kafirun akan terbebas dari kesyirikan. Dan kita mulai surah Al-Kafirun tadi ini sebagai jawaban dari rayuan orang-orang Quraisy tadi kepada Nabi mau beribadah 1 tahun dengan sama. Faqalu, mereka 4 orang tadi berkata, ya Muhammad halumma falta'bud ma na'budu wa na'budu ma ta'budu wa nashtariku nahnu wa anta fi amrina kulli fa in kana alladhi ji'ta bi khairan mimma bi aydina kunna qad asyrakna fi wa khadna bi haqqina minhu. Kata yang 4 tokoh Quraisy, tokoh kafir tadi, ayolah Muhammad, engkau ikut menyembah apa yang kami sembah, dan kami ikut nanti menyembah apa yang kau sembah. Nashtariku nahnu wa anta, kita sama-sama bersama, berkolaborasi, bertoleransi dalam seluruh urusan kami semasalah ritual ibadah. Maka jika alladzi ji'ta bi khairan, maka jika agama atau Tuhan yang kau bawa itu khairan, benar, kunna qad asyrakna kafi, kami sudah ikut bersamamu, bahwa Nabi Hautina min, kami pun sudah mengambil bagian. Jadi kalau benar agama Muhammad kan sudah ikut dalam mengambil bagian di agama tadi.
Sebaliknya, wa in kana alladhi bainina khairan mimma biyadika kunta qad asyraqtana fi amrina. Tapi jika agama yang kami bawanya yang benar, agama kami yang benar begitu, qad asyraqtana, kau pun sudah bergabung dalam agama yang benar ini. Wa khadta bi hawdika minhu, kau sudah mengambil bagian juga dari agama kami. Fa anzalallahu azza wa jalla qul ya ayyuhal kafirun ila akhiriha. Lalu Allah turunkanlah surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafir. Maksudnya adalah ketika para pembesar musyrik kafir tadi yang 4 orang ini disebutkan namanya mendatangi Nabi, mereka mengajak, halumma, ayolah, marilah ikut engkau menyembah agama Tuhan yang kami ibadahi, kau ikut bergabung, mana tahu agama kami yang benar kau tidak ikut. Pun sama, kalau agama kau yang benar kamu sudah ikut, maksud bersama-sama ada balance-nya. Kalau ini benar kita ikut, ini benar kita ikut, itu maksud mereka, sama-sama ikut. Ternyata dengan tegas turunlah surah qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir. Bapak Ibu, inilah kadang kata-kata kafir ini ada sebagian orang tidak memahami ketika di tahun 2019 adanya Munas Bahthul Masail Nahdlatul Ulama di Jawa Barat. Ketika hasil Munas itu merubah sebutan orang di luar Islam dengan non-muslim. Ketika waktu itu ketumnya Profesor Kiai Haji Said Agil Siraj tentang merubah sebutan kepada di luar agama Islam dengan non-muslim saja, dengan kafir. Langsung banyak ucapan tentang mengkreditkan orang-orang Nahdlatul Ulama. Padahal Bapak Ibu, dia tidak tahu penyebutan perubahan itu bukan ranah ibadah, muamalah wa puniyah. Apa artinya? Kalau dalam ranah ibadah jelas kafir, di dalam Islam kafir. Mal farqu bainal muslim wal kafir. Kalau tidak dia muslim kafir, nggak ada pembeda. Kalau nggak muslim kafir. Siapa kafir di sini? Yang tidak Islam kafir itu. Mau sebutannya maaf, mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau aliran kepercayaan, disebut dengan kafir dalam ranah ibadah. Tapi ke ranah sosial, muamalah wapuniyah, sosial sebagai warga negara, kita berada negara Kesatuan Republik Indonesia yang seluruh warganya sama di mata hukum, tak membeda-bedakan agama, suku, rasa, nggak ada beda. Jadi kalau samanya kita di mata negara sebagai rakyat, apakah sebutan kita kepada di luar agama kita kafir juga? Dan kalau kita menyerupa, kita pun kafir kita di mata mereka pun sama, mereka kafir di mata kita dalam kacamata ibadah. Tapi kalau amat kacamata muamalah wapuniyah, dalam bentuk sosial sebagai warga negara kita sama. Kalau begitu menyebut di luar agama Islam non muslim untuk sebagai bentuk dalam bahasa muamalah sosial, dalam rangka sosial warga negara sama kita. Tapi kalau dalam ranah ibadah tegas, jadi bukan maksudnya merubah ini ayat qul ya ayyuhan non muslim, bukan begitu. Ada kemarin Pak saya dengarkan ucapan itu, saya Khatib Syuriah Nahdlatul Ulama Sibolga, jadi perlu sampaikan kepada kita Bapak Ibu bahwasanya itu penyebutan
dari hasil bahsul masail terhadap dunia Islam dengan non-muslim itu dalam makna, bukan dalam ranah ibadah. Kalau ibadah nggak ada perubahan, jelas bal farqu bainal muslim al kafir, nggak ada pembeda. Kalau nggak muslim dia kafir kawan dalam ranah ibadah. Tapi kalau dalam ranah sosial, sebagai warga negara yang sama di mata hukum dan negara, maka kita menghaluskan bahasa karena kita sama tadi, karena negara bukan berdasarkan syariat Islam tapi apa? Negara Pancasila. Kalau begitu warga negaranya ini dalam rangka sosial muamalah watoniyah, maka hasil munas itu menyebut di luar Islam dengan non muslim. Paham Bapak Ibu? Dalam ranah sosial muamalah watoniyah. Kalau ranah ibadah nggak ada, jelas kafir. Tidur Islam kafir. Diperkuat lagi Bapak Ibu, kita lihat karena kafir ini, kalau kita buka istilah-istilah kafir, ada 4 macam. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'min. Ini kalau kafir, kemanakah mereka dimasukkan dalam Islam tadi? Kafir harbi yang agresif, yang memerangi orang Islam. Tanya, apakah mereka di luar Islam di Indonesia ini memerangi kita? Tidak, malah kita bersatu mempertahankan NKRI. Ini berarti tidak betul mereka masuk kafir harbi. Bahkan tak sedikit mereka pimpinan kita. Pernahkah Bapak di perangnya? Pernah Bapak darahnya ibadah? Berarti mereka tidak masuk kafir ini. Terus ada kafir dhimmi, orang kafir yang masuk di negara Islam dan mereka memberikan pajak kontribusi terhadap negara Islam. Lagi-lagi Indonesia bukan negara Islam, negara Pancasila. Nah, apakah mereka berpajak? Bukan hanya mereka, kita pun kena pajak di negara ini. Berarti mereka bukan kafir dhimmi juga. Ada kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian damai dengan muslim, tidak saling perang, tidak saling mengganggu. Ini ada kafir musta'min, orang kafir yang tinggal di negara Islam minta diberikan perlindungan. Nah, bagaimanakah saudara kita yang di Indonesia ini? Maka pertama, ini bukan negara Islam, tapi negara berdasarkan Pancasila, dan terbukti kita semua sama di mata hukum negara. Bukan tentang Islam bebas sesuka hati, tidak. Kalau salah tangkap, tak pandang agama. Paham Bapak Ibu? Nah, dari itulah asal muasalnya, sehingga di Bahsul Masail Nahdlatul Ulama tahun 2019 di Jawa Barat memutuskan sebutan kepada orang di luar Islam untuk ranah sosial muamalah watoniyah Indonesia ini disebut dengan non muslim. Tapi ingat, ranah ibadah tetap mereka kafir. Jadi jangan merubah ayat qul ya ayyuhan non muslim. Ini pernah saya dengar. Jadi karena dia tidak masuk ke dalam pembahasan, tapi saya kita langsung mendirikan sebagai pengkelaiman. Itu Bapak Ibu, sehingga kita harus pahami apakah berdosa orang merubah lafaz al-kafir ke muslim. Oh, tunggu dulu. Yang anda maksud merubah itu dosa. Merubah, menambah, mengurangi lafaz Quran itu dosa, Bapak Ibu. Jadi bukan merubah bahasa Quran, tapi dalam ranah bernegara sebagai warga negara, hubungan sosial muamalah watoniyah, kita boleh menyebut mereka dengan non muslim.
ranah ibadah tetap kafir. Paham Bapak Ibu? Penegasan awal paham? Paham. Nah, maka kafir di sini maksudnya dalam ranah ibadah. Ini ibadah materinya, bukan dalam ranah muamalah, bukan sosial bermasyarakat sebuah warga negara, bukan. Ini ayat tentang ibadah. Terbukti la a'budu ma ta'budu. Ini ibadah. Aku tidak akan filhal ke depan tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Berarti ini kafirnya dalam makna makna ibadah. Maksudnya penyebutan kafir di sini karena ranah ibadah. Terbukti ayat mengatakan aku tidak ibadah, tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Mereka sembah rupanya dan asnam dari berhala-berhala. Terbukti Pak pada surah Al-Ikhlas yang lalu kita baca, mereka menyembah Tuhan sebanyak 360 Tuhan mereka. Ini yang mereka ajak Muhammad ikut menyembah. Sedangkan Muhammad menyuruh, mengajak untuk wala antum abiduna ma a'bud wa wallahu ta'ala wahdah. Yang Muhammad mengajak mereka menyembah Tuhan yang satu, yang esa. Tuhan mereka sudah ada 360 banyaknya. Tahu-tahu datang dari Muhammad menyembah Tuhan yang esa, satu. Mereka sudah mengatakan dulu, macam mana Muhammad satu Tuhan bisa mengabulkan hajat permintaan kami, yang selama 360 Tuhan kami belum mampu, apalagi lah satu. Akal tidak menerima akal mereka. Maka Pak Ibu, kajian iman ini lebih tinggi dari akal. Walau sekarang ada perdebatan antara guru gembul, Bapak Ibu, masalah nasab. Kenapa? Apakah ilmiah katanya? Bahkan kata guru gembul, Tuhan itu sebenarnya secara ilmiah itu mustahil adanya. Kenapa? Tak bisa dieksperimen. Ya Allah Bapak Ibu, ini ranah iman Bapak Ibu jemaah. Bukan berarti kalau tak bisa diraba, dieksperimen, bukan ilmiah, maka ini tidak ada, sama dengan mustahil, bohong. Maka dia berarti bukan bertuhan berdasarkan iman, tapi Tuhan berdasarkan ikut-ikutan. Bapak Ibu, kita mengatakan Allah ada bukan karena kita telah pernah melihat Allah ada. Bukan berarti karena Tuhan itu harus bisa diilmiahkan, masuk di eksperimen, mengatakan ada. Ada memang yang ada itu bisa kita eksperimen, tapi ada tak bisa eksperimen. Mengapa? Sudah kajian yang gaib, iman. Yu'minuna bil ghaib. Kita beriman yang gaib, yang tak bisa oleh mata kepala. Tapi bukan tak ada, ada. Paham Bapak Ibu? Ini terus wala ana 'abidum ma 'abadtum, aku pun tak sebagai abid, penyembah fil istiqbal, sampai kapanpun kata Nabi terhadap apa yang kalian sembah. Diulang balik, wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian pun bukan penyembah apa yang aku sembah. Ini Allamallahu minhum annahum la yu'minuna wa itlaqu ma'al ala wajhil muqabalah. Artinya Allah telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan beriman. Mengapa? Karena sebenarnya mereka bukan maksud ikut ibadah ke Nabi, beriman ke Nabi, tidak. Tidak. Maksudnya ingin menampakkan adanya berkolaborasi dalam makna toleransi. Ternyata turun ayat lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum asyirku, untuk kalianlah agama kalian itu. Maksudnya kesyirikan itu yang menyembah Tuhan lebih dari satu itu. Sedangkan Nabi waliyadin, untukkulah agamaku. Apa? Al-Islam, agama Islam.
Nah ini surah turun Bapak Ibu qabla ayyu'mara bil harbi, sebelum perintah perang. Maksudnya ini masih di kota Makkah, Islamnya belum kuat. Nabi pun mengatakan demikian. Bapak Ibu, sekarang kita kadang aneh, Islam mayoritas di Indonesia ini, tapi dengan bahasa toleransi kebablasan. Nabi Muhammad yang masih lemah di kota Makkah diajak untuk sama dalam ibadah, tegas beliau, lakum dinukum waliyadin, silakan kau kerjakan ibadahmu, kesyirikanmu, sedangkan aku ibadah dengan agamaku, yakni agama Islam. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan surah Al-Kafirun yang pertama menguatkan iman kita, ini iman. Yang kedua menegaskan dalam bentuk ibadah, tidak ada toleransi, tak ada toleransi dalam ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau ranah sosial, ranah muamalah boleh. Terbukti Nabi ketika di Madinah masih berjual beli dengan orang-orang yang tidak Islam, orang-orang musyrik Yahudi Madinah. Ranah muamalah, bukan ranah ibadah. Jadi Bapak Ibu harus paham, memilah dan memilih kapan muamalah, kapan ibadah. Jangan semua kita samakan dengan dalih Bapak pluralisme. Jangan. Tapi apa? Ini ada kala kita boleh bermuamalah, berkawan dengan mereka, tapi untuk ibadah tetap lakum dinukum waliyadin. Mungkin Bapak Ibu, itulah sebagai tafsiran dari surah Kafirun yang disampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga memberikan penegasan kepada kita, pemahaman kepada kita dalam ayat yang sering kita baca. Ada mungkin pertanyaan Bapak Ibu, kita persilahkan. Masya Allah. Pertanyaan. Al-Quran itu kan adalah jelas-jelas makna dan keterangan, Ustaz. Jadi kenapa di Al-Quran itu tidak dijelaskan makna surah-surah kayak Yasin, Alif Lam Mim, Toha, sementara kan Al-Quran itu adalah jelas makna dan keterangan. Baik, terima kasih Ustaz kita Pak Tanjung. Bapak Ibu, dalam Al-Quran ada dua maknanya. Ada makna muhkamah dan ada makna mutasyabihat. Al-Quran sejelas-jelas makna dalam makna muhkamah, yang jelas maksud, hukum dan keterangannya. Tidak perlu ada penafsiran lagi. Tapi ada apa contoh yang muhkamah? Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Tuhan pencipta alam. Jelaslah itu. Berarti pujian milik Allah. Manusia dipuji tidak layak. Mengapa? Belum pencipta kita. Kita yang diciptanya kita, tidak kuat kita, yang diberinya kita. Terbukti. Coba jabatan, berapa tahun jabatan kita? 2-3 tahun berganti. Bahkan Pak Danrem sudah ganti. Atau sudah Pak? Sudah ganti Bapak Ibu. Itulah jabatan sementara Bapak Ibu. Kehidupan kita pun sementara, harta kita sementara. Jadi nggak layak dipuji manusia. Pujian itu lillahi rabbil alamin. Ini maksudnya. Itu muhkamat, jelas. Ada mutasyabihat, ayatnya masih samar-samar. Bahkan ulama ada nggak berani memaknakannya. Apa itu? Ada ayat yang muqatta'ah namanya. Nah ini muqatta'ah, kotak, terputus-putus. Huruf muqatta'ah Bapak Ibu berbeda cara baca dengan huruf yang wasal. Alhamdulillahi rabbil alam, just alhamdu dibaca. Kalau muqatta'ah tidak, nun ya nun bukan na.
Ada Bapak Ibu cerita ketika ada seorang ayah yang sudah sakarat, anaknya hendak baca Quran karena dia pernah mondok, sehingga dia baca Quran dekat yang sakarat, beringan mudah dia meninggalnya. Dibacanya ayatnya, ala maso, katanya Bapak Ibu, ala maso. Rupanya alif lam mim sad, alif lam mim sad, membacanya huruf muqatta'ah namanya, alif lam mim sad. Dia membaca dengan iqra, ala maso katanya. Ini Pak orang Mandiri hati ala maso, ala sudah mati itulah, udah berhenti. Bapak Ibu, hanya mati aja Bapak Ibu. Jadi Pak tadi yang mana yang juz makna itu yang muhkamat, ada yang musyabihat, dan yang muqatta'ah. Terbukti Pak, memang ada juga yang ulama mencoba mengartikan itu. Contoh Yasin, apa enggak Yasa? Itu namanya muqatta'ah, hurufnya dibaca ya sin Yasin, bukan Yasa. Kenapa muqatta'ah dia? Ada ulama Allahu a'lam bi muradi mengatakan Allah lah yang tahu maksudnya muqatta'ah, menunjukkan ilmu manusia terbatas. Kalam Allah begitu tinggi, baik dari segi lughawinya, bahasanya, sehingga ada kalam-kalam yang tak bisa kita tahu betul maksud ayatnya, yang muqatta'ah lah itu. Contoh tadi nun, alif lam mim sad, ya sin ain sin qaf, itu namanya ayat yang muqatta'ah. Maknanya ada ulama mencoba mengartikan, tapi lebih banyak ulama wallahu a'lam bimuradi, menyerahkan balik ke Allah maksud itu ayat muqatta'ah. Itu mungkin Pak Tanjung. Ada Bapak Ibu